what a long day, tapi kita harus tetap semangat. Namanya juga pekerja keras. Namanya pekerja keras, nggak patah arang. Oke, kembali lagi sama gue, Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Apa kabar? Ini lagi di gubuknya kita di One Tree Motor Shop. Seberapa banyak daripada kalian yang udah pernah kesini? Nah, saya seneng banget buat kalian yang udah pernah datang sini, bisa ikut menikmati dan merasakan vibes-nya, karena kita berbagi passion yang sama. Tapi buat yang kalian yang belum kunjungin One Tree, ayo dong, jangan malu-malu. You kesini nggak harus modif, you nggak harus kesini belanja, I don't care. Kesini ketemu kita, bercengkrama, tukar pikiran, tambah teman, I'm happy. Ya, kita ada di Alam Sutra, Pergudangan T8 nomor 30. Alam Sutra, belakangnya Flavor Bliss, deket Pasar 8, deket Depo Bangunan. Nah, itulah. Atau udah Google Map aja, One Tree Motor Shop di Alam Sutra, oke? Nah, di video kali ini, kalian udah pasti lihat judulnya lah. Judulnya, kita mau bahas tentang suatu motor. Motornya, ya, punya kita juga. Punya kita, dan motor ini, aduh, kayak gini ya kadang-kadang ya. Look at them. Kalau customer udah pada pulang, giliran saya yang menikmati. Menikmati motor-motor titipan customer dan motor-motor kita sendiri. Keindahannya, ya enak dipakai tapi juga enak dilihat. ZX25R, Desmo Sedici, GSX 1000 RR satu-satunya, 5th anniversary. Cagi Famito, my childhood dream. Ninja H2, BMW GS. Ya, you sama I sama bro. Jadi ngelihat begini tuh, kalau dibilang seneng, ya nggak ada matinya, kita tetap senang urusan ngelihat motor. Oke, kurang lebih ya workshop One Tree, showroom One Tree seperti ini kita pajang. Kita berusaha pajang sebagus mungkin deh, senikmat mungkin buat kalian nikmati. Ada knalpot, ada barang Relight Tech, ada wheels. Sini ada koridor yang ada oil yang udah kita sortir dan kita percaya untuk kalian gunakan. Maxima, Vroom, Motul, Amsoil, Engine-Ice tentunya, Repsol Racing, Idemitsu, CTX, dan lainnya. Gitu. Ya kita display sebisa mungkin lah. Ini display Light Tech. Di sini ada part dari Samco Sport, radiator, titanium, radiator, Puix, intip-intip dikit lah ya. Jadi kayak showroom tour. Apa perlu? Kita nanti bikin satu video khusus showroom tour. I know. I'm just, ya oke lah. Kapan ya kita atur waktu ya, Sat? Showroom tour. Tapi begini, kalau showroom tour, gue maunya glitch-glitch dikit aja. Lebih penting kalau kalian datang ke sini daripada kalian cuma lihat di televisi gitu loh. Ya inilah koridor-koridornya, cuma kita langsung aja deh, nggak buang waktu. Udah jam 11 malam, kita mau bahas motor yang unik ini. Ini SW Motek ya. Wah. Sayangnya kalau udah malam, ya tempat nunggunya tutup. Kalau nggak, bisa saya suguhin. Ada khoisan, ada kopi, ada tea, ada macam-macam. Ada di situ kita punya anggota tim kita namanya Fajar. Dia barista dan juga bartender, Tapi di sini kita nggak ada alkohol. Oke, langsung aja. Workshop. Nah, ini dia unit motor yang akan kita bahas. Wih, ninja juga lu, Sat. Ini adalah motor yang akan kita bahas. Mini bike Honda Dax yang udah dimodifikasi oleh One Tree Motor Shop.
Gimana menurut lu dulu Honda Dax ini? Coba. Kalau gua punya kebiasaan ngelihat motor puter. Setiap sudut lu puter. Wow. Ini. Setiap angle penting. Lihat belakangnya, padu padannya. Lihat semua detail elemennya. Ya. Gimana? Jadi ini adalah Honda Dax milik saya pribadi. Kenapa sih saya pilih Honda Dax ini? Karena dulunya pengennya Honda Monkey, tapi gimana ya? Semua customer, semua teman-teman udah banyak banget punya Honda Monkey dan saya kayaknya udah mulai boring. Itu aja saya punya di dalam tuh Honda Monkey warna kuning yang ada di ruang meeting One3. Itu punya teman kita namanya Bro Kui Alex dari baru mau di One3, taruh di One3. Sempat pulang ke rumah dia sebentar doang, abis itu ditaruh One3 sampai sekarang. Hitung berapa tahun? 3 or 4 years ya. 3 or 4 years already. Jadi ibaratnya gue nggak punya Monkey pun gue punya Monkey karena dititipin. Aduh gila banget dah. Nah Honda Dax. Honda Dax ini pertama kali dilihat ya di Jepang udah banyak, tapi di Indonesia sendiri pertama kali kita lihat waktu Gaikindo tahun 2022. Jadi Gaikindo tahun 2022, abis itu kita lihat di situ ada pajang Honda Dax dan udah mulai open order. Nah, untungnya anak baik, rezeki anak soleha, ketemu tuh sama Yoi. Oh soleha cewek. Oh iya, sorry. Ya rezeki anak soleh. Ketemu di situ waktu itu sama teman kita. Om saya, namanya Om Edi, dari Wahana Honda Motor. Wahana Honda adalah main distributor untuk motor Honda, wilayah Jakarta Tangerang. Waktu itu saya langsung dong SPK Honda Dax di Wahana Honda. Karena saya punya sejarah panjang dengan Wahana Honda, pelayanan yang baik, pelayanan part, juga after sales, dan lain dengan baik. Yang pusatnya di Gunung Sari itu loh. Jadi saya kenal banyak orang di sana, Pak Edi, dulu ada Pak Aryo, ada Pak Hari, dan akhirnya ya udah kita inden deh. Dan tanpa disangka kemarin pas delivery pertama, kita dapat duluan unitnya. Wah saya seneng banget, thank you sama Pak Edi. Sukses selalu, Wahana Honda, top. Dan langsung saat itu juga langsung, waduh, gimana nih? Karena motornya dalam kondisi standar jujur oke, tapi ada beberapa elemen yang gimana ya, gue tuh langsung kayak punya motornya, udah langsung harus imajinasi gerakannya ke arah mana. Wah itu saya langsung berpikir tuh, saya mau ganti warna, saya mau apain, robah dan lain-lain. Ya akhirnya ini jadinya tahap pertama seperti itu, karena ya masih ada ganjilan di warna. Karena kalau lihat begini, saya sebenarnya waktu itu langsung imajinasi, bayangin Honda Dax warnanya kuning Honda Spoon, waduh, ya kan? Atau warna hijau kebiruan signet Sian ya, iya. Atau warna hijau lumut, nah atau turquoise. Atau salah satunya saya pikiran warna ungu. Ungunya tapi ungu pastel yang cute itu loh. Yang kayak cewek banget, tau nggak? Ungu pastel, iya ungu gitu. Ini motor pasti cute banget kalau warna kayak gitu. Tapi ya udah, karena waktu itu saya pengen modif cepet dulu. Saya pengen cepet bawa pulang motor ini karena pengen pakai buat jalan-jalan sama anak tercinta, ya kan? Nah, itu warna, tapi ubahan apa yang saya lakukan? Pertama kali, saya nggak suka dengan fender bawaannya yang rapat di sini. Jadi menurut saya nggak srek, dan saya langsung lihat Honda Monkey. Saya pengen fender yang kayak persis Honda Monkey, dia di-attach ke segitiga atas. Langsung saya minta order spare part Honda Monkey. Cuma sayangnya dari Honda, part-part untuk Honda Dax atau Honda Monkey itu indennya bisa sampai 2 bulan. Wah, I don't have time for waiting that long. So, kemarin kebetulan waktu Januari ke Jepang, saya berharap saya bisa beli di Jepang. Nyatanya tidak,
mereka kalau mau beli pun mesti inden. Tapi indennya maksudnya dari pabrik ke dealership ataupun ke toko. Jadi, wah saya nggak bisa. Ya udah. Usul punya usul, akhirnya kita beli aftermarket part merek Kitako yang ada available di Indonesia. Ya udah deh, kita pakai fender yang tinggi seperti ini. Jadi posisinya di atas ini, kesannya red racer. Yang saya nggak suka adalah ini nih. Holder dari bracket fendernya, bagian sini oke. Cuma bagian ininya nih. Kenapa harus ditaruh tulangnya di sini? Jadi kan kayak nggak clean ya. Jadi namanya juga kita workshop. Saya akan modifikasi ini. Clamping daripada ini akan saya taruh di bawah di sini. Lalu bushingnya saya taruh di atas, jadi di atas. Saya akan rubah. Cuma karena Bro Fahmi juga lagi banyak kerjaan untuk urusan bengkel sendiri, jadi ya saya punya ke hold, tapi nggak apa-apa. Tapi ya saya akan rubah. Kemudian lampunya udah LED, saya biarkan. Belum ada ide lagi untuk ganti depan lampu. Mungkin ganti-ganti susunan proyektor juga lucu, tapi not yet. Biarin dulu klasik lucu OEM Plus seperti ini. Sen biarin standar. Dudukan plat, mohon maaf saya lepas. Speedo standar. Cuma di bagian kokpit lucu. Nah, di bagian kokpit tuh kebetulan saya dapat gantungan kunci aftermarket dari Honda Jepang ST125. Kebetulan waktu kita main-main di Ricoland waktu di Tokyo Bay, saya dapat part ini. Wah, happy banget dong. Jadi pakai itu. Nah, ini lihat nih. Karena saya tahu bahwa speedo standarnya itu kan cuma satu nih. Kayaknya biasa aja. Terus dia ada keluar ini Kitako. Kayak ini sebutnya apa? Bukan odometer, tachometer untuk RPM. Taruhnya plug and play kit. Lucu. Tuh. Cie, ganteng nggak? Ganteng ya? Warnanya putih. Jadi kayak OEM Plus. Cakep. Ini tambahin. Terus apa lagi? Kita mulai dari depan dulu deh. Sisi sini. Oh. Dari awal saya juga inginnya bannya, kalau sebelumnya ST125 itu dapetnya bannya ban street lah ya, polos begitu. Saya nggak mau, saya bilang, saya maunya ban kayak Honda Monkey. Itu juga saya coba order ke Honda. Cuma buat order bannya aja bisa beberapa bulan dan belum bisa tentu, karena ban masuk Indonesia itu lartas dan kuota dan bla 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 bla. Aduh, matang dah. Ya udah, akhirnya cari aftermarket nemu. Ini adalah ban Pirelli SL60. Jadi motifnya kasar, tapi sebenarnya enak buat dipakai di jalanan. Masih gigit, looks-nya aja kasar tapi enak. Basah kering enak, tarmac enak, aspal enak. Bannya dapat, ini size-nya 120/80 R12. Terus pelek tentu ganti dong. Peleknya saya ganti pakai velg Forge Wheels dari MOS Taiwan, MOS Forge Wheel. Warnanya merah, dibarengin. Peleknya palangnya sporty. Lalu di sininya disc brake saya ganti pakai produk disc brake dari Sunstar Jepang dengan base plate black, pinnya merah, ininya seperti ini. Ini Sunstar adalah disc brake produsen part otomotif boleh dibilang terbesar di dunia. Cobain yang bener aja. Nih, gini, siapa yang nggak tahu tentang brake parts dari brand namanya Braking di US. Terus di Jepang sendiri, kalau kalian sering muter, itu disc brake yang paling banyak itu merek Sunstar. Saya pertama kali dulu ya sering lihat di Jepang, tapi ya nggak gimana-gimana. Kenapa? Mindsetnya kita udah keseringan sama brand yang Itali atau US. Di Jepang tapi lumrah nih, Sunstar, banyak banget. Pas lagi launching ZX25R, motor yang desain khusus karbon itu, disc brake-nya apa? Sunstar. Saya tanya pembalapnya, feel-nya gimana? Begini. Langsung saya penasaran, saya kontak ke Jepang, saya beli Sunstar 1 biji.
saya pasang di ZX25 saya. Dan saya tes, standar kayak gimana, Sunstar kayak gimana. Posisi kaliper dan brake pad standar, dan juga posisi pakai kaliper Brembo. Bahkan saya compare dengan brand pizza merek Itali. Memang beda. Memang beda. Gue demen. Frictionnya bagus, dan performance versus heat juga bagus. Jadi, penyakit dari disc brake itu banyakan adalah ketika panas. Disc brake itu murah banyak banget. Saya udah pengalaman dari dulu, disc brake tuh kenapa ada yang bisa murah, ada yang mahal. Kebetulan kita latar belakang engineering, kita ngerti metalurgi, dan juga, coba deh, disc brake yang baik, coba. Komposisi metalurginya yang mana yang lebih baik? Udah pasti banyak carbon steel-nya. Dan, paling gampang lihat secara visual, disc brake, kalau friction metalnya bagus, biasanya warnanya abu gelap. Dan dia kalau lu pakai panas, biasanya gosong pun jadi hitam kegelapan. Tapi kalau disc brake, sorry to say, asal disc brake, biasanya dia dari stainless yang makin lu kepanasan, makin lu bejek, dia nanti jadi mengkilap dan warnanya bukan lebih ke hitaman, lebih ke shiny. Nah itu. Jadi balik lagi, kalian mau ganti piringan disc, ya sekedarnya, atau kalian memang mau ganti disc, looks better, performance better. Kalau saya, urusannya safety, saya nggak mau main-main. Oke? Jangan main-main. Dulu pas Ninja Karbu, saya sempat main-main, pakai kaliper, disc brake, merek, bukan masalah merek deh, bikinan mana bukan, tapi memang nggak proper. Itu kalau udah lagi high temp, ya licinnya, bukan salahin kampas, kaliper, masternya, kalipernya, ininya, aduh. Tolonglah, dagang jangan gitu-gitu amat. Dulu kan saya bukan pedagang gitu kan, dagang jangan gitu-gitu amat. Kalau emang udah salah material, ya material gitu. Kita perlu orang-orang kayak gini buat di komunitas kita. Supaya apa? Ya jangan terprosok sama urusan Mr. Cuan. Gitu. Saya ngomong jujur nih ya. Oke, jadi pilihan saya Sunstar. Dan baru saja 2 hari lalu, saya dapat kiriman foto dari teman saya, kebetulan lagi di Jepang, dia ketemu sama bos-bos dari Sunstar. Titip salam deh. Mau lihat fotonya? Jangan lah. Dah. Ini Sunstar. Terus kaliper saya pakai kaliper 2 pot Brembo P234 Black dengan red logo. Bracketnya kita bikin sendiri dari Project One. Jadi jangan kaget. Oh, keren nggak bracketnya? Jangan kaget kalau belakangan kalian sering dengar produk-produk CNC aluminium billet dengan merek Project One. Karena memang sedikit banyak karena akhirnya kebutuhan dan juga permintaan, akhirnya kita develop sendiri bracket-bracket Brembo depan belakang, berbagai jenis motor, footstep, terus juga banyak perangkat lain. Tapi kali ini benar-benar kita yang develop sendiri, material kita pilih, konstruksi kita ukur, testing kita yang lakukan testing, dan perhitungannya benar-benar matang. Kalian boleh tanya, developnya antara cuma saya dan Fahmi. Ini CBR 2,5 saya lagi di sini. Karena kita lagi develop footstep Project One untuk CBR 2,5 RR yang proper. Oke. Material, konstruksi, desain, posisi, feel shifting, feel braking, semuanya menjadi parameter. Dan boleh tanya sama Fahmi, dia mungkin stres. Saya orangnya perfeksionis, jadi developnya lama karena ulang. Develop ini kita bikin prototype, waduh, berdus-dus. Kenapa? Kalau kita mau ngomong sembarang cari cuan, bikin sekali juga mendingan cetak-cetak aja. Emang peduli apa sama customer, emang ngerti. Tapi saya nggak mau begitu. Saya pengen customer lebih pinter. Jadi kalian benar-benar bisa merasakan, bisa ngukur, dan juga bisa menikmati. Apa yang kalian bayar, itu kalian benar-benar nikmati. Saya pengennya begitu. Jadi jangan kaget, bracket-bracket kita yang pasti presisi. Yang pasti semua sesuai norma. Dan juga desain adalah salah satu elemen yang bagi saya harga mati. Oke, jalur blackline kita pakai Hell Performance. Saya maunya tetap
kesan OEM look, jadi Hell brake line-nya warna clear, supaya expose stainless steel braided-nya kelihatan, elemen silver juga. Nah, cuma ini, jalur, bendingan, nih kalian ingat ya, kalau beli Hell brake line, yang original, pasti include dengan baut stainless steel dari Hell. Di CNC langsung dari UK, lalu chopper ring tembaganya juga dari Hell. Bukan hanya selang doang. Lihat nih, ini kalau bautnya dari Hell, itu pasti begitu tuh, ada guratan-guratannya tuh. Nggak kelihatan. Nah, terus kita selalu berusaha sebaik mungkin, flow daripada selang itu tidy tapi rapi, panjang nggak kepanjangan, pendek nggak kependekan. Karena saya benci banget lihat selang rem kalau dipasang maksain, kadang kepanjangan, kadang kependekan. Aduh, geredek, kadang ngeliatnya geredek. Banyak banget bengkel yang dibilang terpasang, terkoneksi. Tapi ya kenapa sih kerja setengah jalan gitu? Kenapa nggak harus rapi gitu? Ini saya bukan ngehakimin terus orang harus ke Wantri, enggak. Kamu kalau suka bengkel langgananmu ya langgananmu aja. Cuma saya mengajak, ya mbok, kita rame-rame upgrade diri. Bukan hanya dinilai dengan uang, cuma kepuasan dan aktualisasi diri gitu loh. Ya kan, apa nggak malu kita kalau dipandang begitu-begitu aja. Harusnya kita excellent. Nah, ya kan? Otomotif Indonesia harus excellent, bersinar, tunjukin sama global. Oke, begitu jalur ABS semua hidup. Terus di sini ada cover bagian throttle body. Tadinya hitam plastik, saya lay on pakai karbon, lalu di finish matte, satin, sorry, bukan matte, satin. Termasuk di sini nih, cover daripada batang inner shock, saya ganti pakai, saya lapis lay on dari karbon, bahan finish satin. Semua masih clean karena belum dipakai. Exhaust masih standar, tutup oli saya udah ganti pakai Lightech warna merah. Lalu di sini kalian bisa lihat tabung rem saya pakai Lightech warna silver di belakang dengan selangnya Ariete hose khusus untuk brake fluid warna merah. Brake hose nih, brake hose-nya Hell. Nih lihat nih dari jauh. Lihat bener-bener. Saya sempat marahin soalnya teknisi saya cuma gara-gara hal ini. Saya nggak suka pasang selang rem sembarangan. Saya nggak suka. Kalau udah ngelihat layoutnya, masternya di sini, kalipernya di sini, selangnya harus gimana. Betul, selang kita harus kasih toleransi bergerak, betul. Tapi jangan banyak karena semrawut bikin sebel liatnya. Jadi ini setidy mungkin. Ini tetap ada toleransi. Jadi kalau shock bergerak, dia akan tetap ada toleransi. Selang nggak mungkin tegang dan tension sehingga putus, nggak ada. Tapi rapi, langsung clean, masuk, ada bracket, langsung turun, langsung ke kaliper. Di sininya juga nggak serta-merta kabelnya dipanjangin begitu. Saya sebel gitu. Kalau di sini kayak ada janggut-janggut nggak jelas. Atau bahkan berapa banyak suka lihat selang remnya dibikin begini nih. Karena kepanjangan nih, karena kepanjangan. Dari sini naik, puter ke belakang. I don't get it. I just don't get it. Teorinya sih pressure kan. Kalau bisa lebih pendek lebih baik. Sisain buat toleransi. Jalurnya se-clean mungkin, jangan sampai ada resiko kalau kena sangkut paut. Misalnya kalau ini kepanjangan begitu, terus kena ranting jadi nyangkul-nyangkul di selang. Bahaya. Jadi makin tidy, makin mepet, makin rapi, makin bagus gitu. Oke, jangan bawel-bawel, jangan suka marah-marah. Udah malam. Nih, belakang. Velgnya cakep dong. Ini velg dari Moss, Taiwan, Forge Wheel, 12 x 3,5 in, sudah standarisasi DOT. Ini pabrik Taiwan, nggak main-main. Dia nggak akan rilis velg kalau tidak lolos safety regulation. Itu yang saya demen dari merek-merek yang mikirin safety orang. Jadi velgnya keren, tapi juga safety. 12 x 3,5 in, dibalut dengan ban Pirelli SL60, size-nya 130/80. Sebenarnya saya pengen bannya kalau bisa dapat 140. Tapi sayangnya nggak dimasukin di Indonesia. Karena konsepnya kalau misalnya ban belakangnya lebih lebar gambot, lebih lucu lagi.
Plus kalau urusan pelek, sementara ini pakai Mossforge. Cuma saya udah siapin cadangan. Bukan cadangan, opsi lain. Saya udah pesan Blackstone Tech alias BST Wheels Carbon untuk Honda Groom dan Honda Monkey. Size-nya yang istimewa. Depan 2,75 inch, belakang 4 inch. Jadi kita bikin lebar, bantet, ban lebar. Keren. Disc brake belakang tetap saya ganti setara sama depan. Ini pakai disc brake dari Sunstar. Terus bracket kaliper belakang saya pakai Project One. Ini kita bikin sendiri. Semuanya dibikin proper, silver anodized, rapi, flat sama swing arm. Turun ke bawah. Di sini ada ciri khas kita, logo Project One. Lalu seperti itu, kering tapi kuat, rapi, bevelnya bagus, gitu kan. Bobot nggak kebanyakan. P234 Brembo, semua rapi. Asik nggak lihatnya kayak begini? Ini yang bikin kita kan sebenarnya kalau hobi, pulang, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, sambil ngeliat motor, seneng ngeliatnya dengan detail-detail yang rapi seperti itu. Iya kan? Suspensi sementara ini pakai standar, tapi kita lihat aja karena bisa aja mungkin kita develop B2 Shock buat motor ini dan Monkey. Karena One Tree juga saat ini akan udah pegang B2 suspension, tapi kali ini kita pegang nggak cuma masalah jualan, saya nggak mau. Kita bikin technical center, kita bisa warranty, alias bisa after sale service, bisa tuning, bisa setup, shimming ulang, kuras oli, revolving, dan lain-lain. Spek, color, semua bisa custom. Tuh. Knalpot masih standar, saya masih belum dapet knalpot buat dia yang menurut saya stylenya pas dengan konsep yang saya bawa. Cuma ini bagian handle belakang standar, jok standar, lampu belakang standar. Hanya saja saya pakai tail tidy. Ini saya pakai tail tidy kit yang tadinya panjang jadi pendek, tapi G-Craft Jepang. Ada lampu LED-nya, ada plat nomornya nanti di sini. Kebetulan plat nomornya belum jadi. Terus ini cover rantai juga pakai aluminium brush dari G-Craft Jepang. Rantai saya pakai EK Chain. Ini rantainya size 420. Jadi kalau kalian lumrah kan balap 2,5 cc pakai 415. Terus yang R15 atau 150 cc rata-rata MX King pakai 428. Terus masuk ke atas 520, 525, 530. Monkey dan Groom dan Dux pakai rantai 420. Makanya waktu itu saya pesan khusus EK Chain size 420 tapi pakai O-ring supaya silent, tahan lama, warnanya gold. Lihat. Rolling resistance rendah di sini, kenapa? Peleknya bearingnya bagus, rantainya tidak membebani alias rolling resistance-nya rendah. Terus juga kalipernya fitment-nya pas, bagus, rapih. Sehingga rodanya loncer, nggak ada suara. Ini top. Kalau nggak begini, wah teknisinya nggak boleh pulang. Aduh. Oke, rantainya juga warnanya bagus, EK Chain, warnanya kayak rose gold gitu. Terus cover rantainya, cover sprocket depan, saya lay on dengan karbon juga, finish satin. Terus di sini saya pasangin G-Craft buat breather, dipasang dengan salang Ariete warna merah, masukin ke belakang. Di sini ada beli juga clear cover buat cam gear supaya aksennya lebih sporty. Nah, gripnya saya ganti pakai grip Ariete, tipenya touring tourer yang sangat amat nyaman, comfort tapi nge-grip dan cocok lah konsepnya. Spion saya masih tetap pakai standar karena saya have no idea gimana caranya ini kelihatan lucu, klasik, sporty, tapi nggak berlebihan. Karena ya itu balik lagi konsepnya seperti itu. Ada yang gatel sih. Iya. Ada yang lupa. Di sini juga saya sematkan gas spontan dari Project One. Pakai housing aluminium warna silver. Bedanya apa? Putarannya jadi pendek. Oke. Dengan switch dari Kitako. Master rem tetap standar karena P2. Jadi masih cukup. Masih mumpuni. Ya kurang lebih begini Honda Dux-nya. Ada beberapa PR yang sebenarnya saya pengen masih gatel, tapi saya masih timbang-timbang.
special seat di Jepang banyak banget yang jual, yang bentuknya lucu tapi tetap nyaman. Nah, ini syaratnya. Saya nggak mau ganti seat tapi jadi nggak nyaman. Jadi, saya masih lihat-lihat mana yang konturnya diganti tapi tetap nyaman digunakan. Terus, sebenarnya warna motor sama suspensi. Stang juga sebenarnya masih terlalu polos standar, tapi saya belum nemu yang benar-benar sesuai dengan konsep yang saya mau bangun. Ya kurang lebih beginilah Honda Dux yang kita bangun. Udahlah, I'm so happy. Ya inilah, banyak yang ngomong kan, kalau jiwanya emang otomotif, motor, nggak usah motor sport, nggak usah motor hyperbike, motor begini aja bisa kok bikin seneng dan bisa bikin damai gitu. Oke, thank you for watching video ini. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila saya cepat-cepat, mohon maaf kalau ada yang kurang. Kita pasti improve, kita berusaha untuk memperbaiki, dan semoga kita semua sehat selalu ya. Badai COVID sudah lewat. Sebenarnya penyakitnya ada, cuma kitanya aja udah lebih kuat. Setuju nggak? Setuju dong, ya kan? Tinggal kita, tantangan hidup masih ada. Kita harus jaga kesehatan, stay kuat, selalu olahraga, doa. Jangan lupa doa. Tanpa Tuhan, kekuatan manusia lu tuh cuma segitu. Selesai. Tinggal disentil sama Tuhan, oke? Pamit dulu, semoga senantiasa diberkati, diberi kasih kesehatan, berkat melimpah, rezeki melimpah, kesehatan, kedamaian sejahtera, kebahagiaan. Ulang terus pokoknya. Kenapa? Karena saya pengen melihat teman-teman dan semua saudara diberkati. Top. Oke? Sekarang saatnya kita mainkan. Ini mainan dia dari Wantri, memang suka saya mainin. Maininnya gimana? Ya begini. Nih, pedok Project One gampang ya. Bye-bye. Ciao. Wah, susah. Waduh, susah. Nggak bisa. Mepet banget. Yaudah. Wow. Wah.